Kita harus lihat dinamika putusan ini. Kita bisa melihat ada apa sebenarnya di balik putusan nomor 90 itu. Ada 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Kita lihat dulu dari yang mengabulkan. Ada 3 orang yang mengabulkan di sini. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga paman Gibran. Guntur Hamzah, yang tadi sudah diceritakan konsistensinya. Kemudian yang ketiga ada Manahan Sitompul. Kemudian di ujungnya, karena dia sangat bertolak belakang, ada 4 orang yang menolak. Ada Saldi Isra, ada Arief Hidayat, ada Wahidudin Adams, dan ada Soehartoyo. Dan mengabulkan di sini sebenarnya maknanya adalah jadinya Gibran yang masih menduduki jabatan sebagai wali kota menjadi berhak untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Sedangkan yang menyatakan pendapat berbeda pada intinya bilang ini seharusnya ditolak karena memang bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Mereka sebenarnya konsisten, tapi tersisa 2 nih. Dan ini yang menarik. Karena yang 2 ada di tengah-tengah, yaitu Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik. Mereka menyampaikan pendapat yang sering kita namakan concurring opinion. Secara teoretik itu artinya pendapatnya mereka memberikan alasan yang berbeda walaupun kesimpulannya sama dengan mayoritas putusan. Nah, jadi dengan gambaran ini perlu saya jelaskan sedikit ngomong-ngomong bahwa perbedaannya ada di mana. Yang mengabulkan bilang bahwa semua jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk di situ gubernur, wali kota, bupati, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Sementara Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik sebenarnya bilang nggak bisa, hanya sampai batas gubernur yang bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dan calon presiden. Nah, dengan gambaran seperti itu kan harusnya pendapat yang sifatnya concurring itu lebih dekat kepada pendapat yang menolak. Karena mereka sebenarnya tidak setuju dengan jabatan wali kota, tidak seluas itu. Tapi ternyata yang diputuskan, mereka yang berpendapat berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang mengabulkan. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa pertimbangan yang menarik dan saya perlu garis bawahi bahwa mereka berhenti di level gubernur. Sementara putusan mengabulkan untuk semua jabatan yang dipilih melalui pemilu. Nah, jadi gini ya, tadi kan digambarkan oleh Bibip bahwa sebenarnya ada 2 keterbelahan. Atau beginilah kita gambarkan bahwa terjadi perbedaan antara kita sebut aja gelombang pra makan siang sama pasca makan siang. Ya. Nah, kalau kita lihat pas pra makan siang, ya sebenarnya komposisi hakim itu menarik untuk kita lihat. Kita buat satu gambaran bahwa ini adalah hakim-hakim yang langsung menolak permohonan. Ya, jadi ada 7 hakim di dalamnya, ada Saldi Isra, ada Eni Nurbaningsih, ada Daniel Yusmik, ada Manahan Sitompul, ada Soehartoyo, ada Wahidudin Adams, Arief Hidayat, ya kan? Ada 7 di kelompok ini. 1 orang konsisten mengabulkan. Saya ganti warnanya deh. Ini adalah Guntur Hamzah yang betul-betul konsisten untuk menerima permohonan apapun. Nah, ada 1 orang lagi di sini yang Anwar Usman yang sama sekali tidak ikut di permohonan itu dengan alasan yang tadi sudah saya jelaskan. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan atau kemudian di keterangan yang lain dikatakan sakit. Ya. Okay? Menariknya pergeseran pasca makan siang ini menarik untuk kita lihat. Putusan pasca makan siang khususnya Almas, kita bicara khususnya Almas,
itu terjadi pergeseran karena yang menerima permohonan, ya, yang menerima permohonan itu berubah menjadi 3. Ada 3 orang di situ. Ya. Ada Guntur Hamzah, ada Anwar Usman, dan ada Manahan Sitompul. Sedangkan yang konsisten dengan sikap pramakan siang itu tersisa cuma 4. Adalah ada Saldi Isra, ada Arif ya. Arif Hidayat, ada Suhartoyo, dan ada Wahidudin Adams. Nah, tadi Bibip sudah menjelaskan bahwa ada varian baru yang berbeda, yaitu tiba-tiba hadir yang namanya concurring. Di sini ada 2, yaitu Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik. Nah, dari sini ini menarik untuk kita diskusikan. Ya. Ada banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengapa Manahan Sitompul ini tiba-tiba bergabung di tempat sini? Ya. Jangan-jangan ini adalah hasil dari proses lobby-lobby. Ya. Karena kan putusan MK menyatakan ada hakim lain yang masuk ke ruangan hakim lain untuk kemudian saling berbicara. Ya. Oke, itu keanehan pertama. Keanehan kedua adalah Anwar Usman yang tiba-tiba ikut gabung berbeda dengan kasus dengan yang lain. Ya. Oke. Keanehan ketiga adalah misteri pergeseran 2 orang yang awalnya di sini adalah menolak dengan alasan yang dikembangkan. Ya, tadi Bibi sudah menjelaskan bahwa dia menjadi concurring. Padahal concurringnya itu kalau kita baca, Eni termasuk menjelaskan cukup detail. Dia mengatakan, ya, kenapa hanya gubernur yang boleh diterima dan berbeda dengan isi putusan? Karena gubernur itu adalah wakil pemerintahan pusat di daerah. Sehingga gubernur itu seakan-akan adalah ada bau-bau pusatnya. Menjadi gubernur itu dekat dengan pemerintahan pusat dalam tanda kutip. Itu dibuat dalam putusannya concurringnya ini. Nah, menariknya adalah saya tidak tahu mengapa ya, dan mungkin barangkali kita bisa diskusikan kemudian atau kita bisa simpulkan atau kita tarik bagaimana cara berpikirnya. Mengapa Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik memilih untuk concurring dan pada saat yang sama dia memilih untuk digabungkan di dalam putusan yang mayoritas 5 ini. Harusnya kalau komposisinya adalah dia bergabung dengan yang seperti ini, karena memang ini lebih pengelompokannya lebih dekat, harusnya putusannya menjadi 6-3. 6-3 ya. Ada juga pertanyaan Bang, kalau boleh bertanya. Almas mengajukan permohonan dengan mengatakan bagi yang pernah menjadi kepala daerah. Kata pernah, dia harus menyelesaikan masa jabatannya. Ya. Persis. Lalu tiba-tiba di putusan ada tambahan kata. Pernah atau sedang. Persis. Nah, siapa yang melakukan perubahan itu? Kalau kita lihat gejalanya, ini kan ada 3 nama nih yang sebenarnya konsisten di sini. Konsisten dia ya. Ya kan, yang kemudian bicara di sini. Yang paling konsisten itu adalah Guntur Hamzah. Guntur Hamzah. Karena Guntur Hamzah itu kan dari awal. Ya kan? Guntur Hamzah itu dari awal di semua kasus dia menerima. Guntur Hamzah ini hakim yang masuk Persis. dadakan ke Mahkamah Persis. Konstitusi karena Harus diingat bahwa Guntur Hamzah ini adalah hakim yang menggantikan Hakim Aswanto secara pelanggaran konstitusi juga. Ya. Kita Tapi harus tetap ingat. disahkan. Tapi tetap disahkan. Ya. Dan jangan lupa Guntur Hamzah ini pernah juga melakukan perubahan pada putusan sehingga dijatuhkan sanksi etik. ya. Ya. Dan dia dulu adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Persis. Hmm. Ada kemarahan Saldi Isra yang dituliskan di situ, ada kemarahan Arif Hidayat dituliskan di situ, ada kegundahan Wahidudin Adams yang dituliskan di situ. Betul. Nah, lagi-lagi itu barangkali yang bisa menjelaskan kenapa putusan ini baunya anyir. Dan saya kira itu yang saya tuliskan di sebuah media nasional, kemudian saya katakan bahwa ya putusan begini ini memperlihatkan betapa palu hakim sebenarnya patah berkeping-keping di hadapan putusan Almas.